Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi. NPM saya 19640044. Saya dari Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammad Arsad Al-Banjari, Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan metode sejarah K3, mata kuliah K3 oleh dosen pengampu saya, dosen Adi Surya STMT. Oke, langsung aja kita ke pembahasan ya guys. Let's go. Kesehatan dan keselamatan kerja dalam sejarah K3. Muhammad Effendi, NPM saya 19640044. Oke, di sini kita akan memasuki pembahasan sejarah perkembangan K3 di dunia. 1. Zaman prasejarah. 2. Memasuki zaman bangsa Babilonia, dinasti Sumeria. 3. Zaman Mesir kuno. 4. Zaman Yunani kuno. 5. Zaman Romawi. Yang terakhir adalah abad pertengahan. Kita memasuki era revolusi industri atau bisa disebut tradisional, Industrialisation. 1. Kita akan membahas penggantian tenaga hewan dengan mesin-mesin seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. Jadi itu tidak ada lagi pakai hewan-hewan lagi ya. Yang kedua, penggunaan mesin-mesin yang menggantikan tenaga manusia. Jadi itu tuh sejenis mesin itu akan digantikan oleh tenaga manusia ya. Dan yang ketiga ini kita masuki mengenalan metode-metode baru dalam pengolahan bahan baku, khususnya bidang industri kimia dan logam. Pengorganisasian pekerjaan dalam cangkupan yang lebih besar, perkembangan industri yang ditopang oleh penggunaan mesin-mesin baru. Perkembangan teknologi ini menyebabkan mulai muncul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemanjanan karbon dari bahan-bahan sisa pembakaran. Jadi itu tuh sejenis penyakit yang dari limbah-limbah ya. Oke, kita memasuki ke peraturan perundang-undangan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa disebut K3. Yang pertama, kita akan memasuki bahan setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produksional nasional. Jadi itu tuh bisa disebutkan pekerjaan oleh manusia. Jadi kan akan ada perlindungan dari mereka bekerja seperti helm safety dan sepatu safety sama rompi biar mereka bekerja selamat. Bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja terjamin pula keselamatannya. Nah, itu kan yang sudah saya sebutkan tadi, seperti helm dan sepatu itu akan membuat mereka selamat kalau ada reruntuhan bangunan itu seperti yang tidak diinginkan gitu. 3. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Bahwa berhubungan dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk pembinaan norma-norma. Kelima, bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrial dan teknik dan teknologi. Jadi kalau kita teknologi sudah makin canggih, keselamatan kerja pun akan semakin tinggi juga. Kewajiban pengurus. Secara kewajiban pengurus itu bisa disebut secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan. Selain undang-undang ini,
dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca, dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang sejarah K3. Kalau ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.